Kita persingkat saja bahwa SKMAT itu kita mengetahui bahwa adalah dalam prakteknya adalah bagian ya di dalam ketika di dunia perbankan ketika diadakan kredit perbankan maka dimunculkan SKMAT. Kapankah SKMAT itu diperlukan? Yaitu ketika dalam perjanjian pokok kredit itu tidak bisa dilangsungkan dengan penandatanganan APHT atau Akta Pemberian Tanggungan. Jadi ada beberapa hal yang dimungkinkan terjadinya APHT itu karena disebabkan pertama bisa jadi yang pasti sertifikatnya misalkan ini sering terjadi belum diserahkan kepada notaris. Yang diterima notaris PPAT ketika bekerja sama jadi rekanan dari suatu perbankan atau suatu bank itu adalah hanya menerima surat untuk mengerjakan bahwa adanya perjanjian kredit atas nama debitur X misalnya, kemudian dikerjakan dan sertifikat belum dipunyai oleh notaris, belum mendapatkan. Oleh karena ketika perjanjian kredit itu harus disertai sertifikat asli atau sertifikat salinan yang sudah dipunyai, diserahkan dari perbankan kepada kita, notaris PPAT yang akan mendapat pekerjaan. Ada beberapa alasan lain yang memungkinkan sehingga diperlukan SKMAT itu diantaranya seperti itu. Dan misalkan objek itu berbeda ya dengan ketika misalnya pada hari ini kita mendapat pekerjaan APHT, ternyata ada objeknya itu, oke lah, objeknya itu berada di kota kita tetap, ternyata pemberi kuasa dalam SKMAT itu berada di kota lain misalnya, maka kita bisa menghubungi PPAT, notaris PPAT yang berada di kota lain, karena pemberi kuasa ternyata sedang berada di kota lain, maka dibuatlah akta SKMAT secara notaris. Oh, di kota yang lain itu kita menghubungi, tolong dibantu dibuatkan akta SKMAT. Maka si notaris di tempat lain itu membuatkan SKMAT dalam bentuk notaril, dalam bentuk akta autentik notaris, bukan akta PPAT yang sesuai dengan Perkaban 8 2012. Sebenarnya Perkaban juga menetapkan bahwa SKMAT itu bisa melalui PPAT dan bisa melalui notaris.